Yuk. Oke. Assalamualaikum Bu Sri, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu Ria. Alhamdulillah. Bagaimana dengan kabar Bu Ria? Alhamdulillah, baik juga. Nah Bu Sri, sebelum melakukan coaching, kita diskusikan dulu rubrik penilaian percakapan coaching ya. Boleh Bu, silakan. Izin share screen. Ya. Nah, apakah sudah ada? Sudah Bu. Baik. Rubrik penilaian percakapan coaching ini terdiri dari 3 kriteria. Yang pertama adalah mendengar aktif. Poinnya ada poin 1, 2, 3, dan 4. Poin 1, bila 3 kali atau lebih muncul judgement, asumsi, dan atau asosiasi. Poin 2, bila 1 sampai 2 kali muncul judgement, asumsi, atau asosiasi. Poin 3, itu bebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi. Poin 4, itu bebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi, serta dapat menangkap emosi coaching. Untuk kriteria yang kedua, pertanyaan berbobot. Poin 1, sama sekali tidak menggunakan pertanyaan terbuka. Kemudian poin 2, 1 sampai 2 kali menggunakan pertanyaan terbuka tanpa kata kunci. Poin 3, 1 sampai 2 kali menggunakan pertanyaan terbuka dan mengandung kata kunci. Poin 4, selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Kemudian kriteria yang ketiga, itu memberdayakan coaching. Poin 1, masih memberikan pertanyaan yang mengarahkan. Poin 2, 1 sampai 2 kali memberi saran atau solusi. Poin 3, tidak memberi saran atau solusi. Poin 4, membuat rencana aksi spesifik, mendorong ide dari coaching pada saat diminta saran bagi Baik Bu Sri, apa yang harus kita diskusikan dari rubrik ini, apakah sudah jelas? Ya, sudah Bu. Nah, sekarang Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi coaching yang mana? Apakah yang mendengarkan aktif? Mana Bu? Kompetensi yang ingin dikembangkan adalah yang mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Oh, oke. Berarti yang mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, bagian kompetensi tersebut itu nanti secara spesifik ingin diobservasi di sebelah mananya, Bu? Yang spesifiknya adalah pada saat memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka, Bu. Oke, berarti saya akan lebih spesifik mengobservasi ketika Bu Sri memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Nah, indikator ketercapaiannya nih dari tujuan pengembangan kompetensi yang diinginkan ini apa, Bu? Indikator ketercapaiannya jika pertanyaan yang saya berikan, coach mampu memecahkan masalahnya sendiri. Oke, baik. Kalau begitu kita mulai saja ya coachingnya. Mana Ibu Sri sudah siap menjadi coaching? Siap. Oke, silakan. Ya, silakan Bu Sri. Ya. Silakan Bu Sri. Ya, silakan Bu Rina. Ya. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Bu Rina, apa kabar? Alhamdulillah baik, cuman saya ada sedikit masalah nih Bu. Saya mau minta di coaching sama Bu Sri, boleh? Boleh, dengan senang hati Bu Rina. Apa nih yang mau kita diskusikan? Ini Bu tentang nilai anak-anak nanti pada saat belajar IKM. Jadi saya ada keraguan dalam membuat penilaian. Apakah saya harus mengikut penilaian yang soal dibikin sama dinas atau dibikin Oke. Adanya kebingungan dan ketidakpedean saya, jadi saya minta bagaimana ya untuk menyelesaikan
ketidakpedean saya dalam memutuskan mana yang harus saya pilih atau saya harus mengikuti penilaian ujian yang dari dinas gitu. Oh, jadi Ibu masih ragu untuk memberikan penilaian di kelas ya, Bu ya? Iya. Maaf Ibu, kalau boleh tahu Ibu dari SD, SMP atau SMA, Bu? Saya dari SD, Bu. Oh iya. Ya, Oke, siap Bu. Mari kita temukan solusi agar keraguan Ibu bisa ada solusinya. Boleh kita berbagi cerita, Bu? Silahkan. Boleh. Jadi ya itu, Bu, ceritanya karena kan dari proses IKN sendiri itu kan ada proses kemerdekaan dalam mengajar di mana guru itu bisa memberikan kebebasannya untuk hal belajar maupun untuk mengolah nilai. Akan tetapi pada kadang yang sudah saya cek itu tidak sesuai dengan apa yang sudah saya berikan pada pembelajaran IKN. Karena pembelajaran IKN itu kan pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana penilaiannya itu berbeda dan soalnya itu pun berbeda, sedangkan yang dari dinas itu standarnya itu disamakan gitu. Jadi anak nggak bisa, jadi tidak ada diferensiasi di situ di soal-soalnya. Makanya kalau misalnya saya memakai tes yang itu, otomatis penilaian saya juga akan berbeda dengan penilaian yang sudah saya pelajari selama IKN. Jadi saya ada kebingungan gitu dan ketidakpedean. Nah, ini kan masih awal gitu ya. Saya bisa nggak sih, maksudnya tidak berpaku kepada dinas gitu, tetapi saya mengolah nilai sendiri berdasarkan apa yang sudah saya. Nah, sejauh ini penilaian yang sudah Ibu lakukan bagaimana, Bu? Dapatkan dari IKN ini gitu. Penilaian yang sudah saya lakukan itu berdasarkan kemerdekaan belajar, Ibu. Jadi saya melakukan penilaian berdasarkan minat dan bakat dari anak-anak. Ya. Halo Bu, terdengar suara saya? Iya. Jadi penilaian yang sudah Ibu lakukan selama ini sudah merdeka belajar ya, Bu? Akan tetapi saya itu masih ada keraguan gitu, Bu. Apakah penilaian yang saya lakukan itu sudah benar? Maksudnya gini, apakah saya harus tetap lanjut atau tidak gitu? Jadi sayanya itu masih ragu-ragu dan tidak yakin gitu. Nah, sekarang menurut Ibu yang harus memberikan penilaian kan guru ya, Bu ya? Nah, menurut Ibu nih, yang sudah Ibu berikan baik materi maupun penilaian, apakah sudah sama dengan yang ditetapkan oleh pemerintah, Bu? Maksudnya dalam hal ini adalah yang dari Korwil mungkin ya? Oh iya. Kalau yang dari Korwil itu mengacunya seperti yang seperti Kurtila sih, Bu, kalau yang saya lihat. Tetapi memang di kelas saya itu belum ada pembelajaran, belum diterapkan IKM, tetapi pada prakteknya itu saya sudah melakukan ya, karena seperti yang kita tahu pembelajaran IKM itu harus kita praktekkan saat kita mendapatkan materi di guru penggerak begitu, Bu. Jadi sebenarnya saya itu sudah mendapat persetujuan dari ibu kepala dari ibu kepala sekolah atau dari pengawas bahwa boleh gitu ketika kita akan melakukan proses penilaian itu hanya dengan prosesnya, tidak hanya dengan Halo, Bu. Soal-soal dari dinas gitu, Bu. Ya, berarti Ibu sudah tahu bagaimana menerapkan penilaian di kelas Ibu kan? Apalagi Ibu sudah
diberikan atau sudah diberikan izin oleh kepala sekolah untuk menentukan penilaian bagaimana yang harus diberikan kepada siswa Ibu. Nah, kira-kira nih untuk Bu, jadi semester ini penilaian apa nih yang seharusnya Ibu gunakan? Jika Ibu sudah mendapatkan lampu hijau dari kepala sekolah. Penilaian semester ini yang akan saya pakai adalah penilaian yang sudah berdasarkan diferensiasi itu, Ibu. Jadi seperti yang sudah tadi saya katakan, yang dari Korwil itu hanya pelengkap, dan yang akan saya gunakan adalah penilaian secara menyeluruh dari awal sampai akhir proses KBM. Nah, sekarang bagaimana caranya nih supaya Ibu bisa menerapkan penilaian tersebut untuk digunakan dalam penilaian rapot nih? Ya, jadi saya akan menggunakan jurnal-jurnal, dan saya juga akan portofolio yang sudah dilakukan selama KBM itu akan saya kumpulkan untuk dijadikan referensi saya, Ibu. Jadi nanti pada saat penilaian itu saya tidak berpatok hanya dari nilai pas akhir, tapi saya mengambil penilaian dari prosesnya dari awal sampai akhir. Mungkin itu rencana Ibu ya, Bu ya? Yang akan dilaksanakan untuk semester ini? Ya, betul, Bu. Saya akan melaksanakannya seperti itu, dan insya Allah akan saya laksanakan di semester ini. Oke, berarti Ibu sudah bisa menentukan penilaian yang seperti apa yang akan diterapkan di kelas Ibu untuk penilaian yang akan dimasukkan ke dalam rapot ya, Bu ya? Gimana, Bu? Iya. Halo, Bu? Ya, betul sekali, Ibu. Iya. Ya, betul sekali. Nanti yang akan saya masukkan itu yang berdasarkan keyakinan saya. Jadi saya akan memakai apa yang tadi yang Bu Sri bilang, itu maksudnya apa yang sudah saya dapatkan. Jadi sepertinya ini saya mendapatkan pencerahan dari Bu Sri nih setelah berdiskusi, dan ke depan itu saya akan menggunakan penilaiannya itu saya akan menggunakan yang proses sudah saya ikuti. Jadi saya nanti nggak hanya yang dari Binus atau dari Korwil itu hanya untuk melengkapi saja. Itu nanti tindakan yang akan saya lakukan. Halo, Bu Sri. Ya. Oke, berarti Ibu sudah bisa menentukan ya, dan sudah tahu pemecahan masalah yang selama ini menjadi keraguan Ibu tentang penilaian ya, Bu Rina ya? Iya. Tadi pas di awal saya sempat ragu, Bu, tapi setelah ngobrol sama Bu Sri, jadi ada keyakinan untuk menghilangkan keraguan ini. Jadi sepertinya solusi yang bisa saya ambil itu saya akan mengambil penilaian yang sudah saya dapatkan dari awal sampai akhir pembelajaran, dan saya hanya akan menggunakan penilaian dari Korwil itu hanya sebagai pelengkap. Itu mungkin solusinya itu. Iya. Oke, saya jadi tidak sabar nih ingin tahu kira-kira penilaian yang akan diterapkan Ibu tuh sepertinya bagus sekali nih, bisa diterapkan di sekolah lain nih, Bu. Baik, Bu, kapan nih kita diskusi lagi mengenai penilaian-penilaian selanjutnya yang akan Ibu terapkan nih? Ya, nanti mungkin setelah pembagian rapot ini kali ya, Bu ya, kita nanti bertemu lagi di mana sambil ngebaso, nanti kita mendiskusikan kembali. Tapi terima kasih loh Bu Sri ini. Iya, Ibu, sama-sama. Semoga bermanfaat ya, Bu ya. Terus semangat ya, Bu Rina ya. Iya, Bu. Ya. Sudah, Bu ya? Coachingnya sudah? Iya. Oke. Putri ya. Nah, ini Bu,
Bu Sri, bagaimana Bu, Ibu menilai sendiri performa dalam mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot tadi Bu? Ya, saya menilai sendiri performa dalam kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot sudah cukup baik tadi ya. Apa sih yang membuat Ibu bisa menilai tadi cukup baik? Yang membuat saya menilai demikian adalah dari pertanyaannya sudah terbuka, membuat Koci dapat menggali potensi dirinya untuk menemukan jawaban atas masalah yang dihadapinya. Oke. Nah, kalau begitu, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Ibu, silahkan. Baik Ibu, hasil pengamatan saya di sini ada 3 ya. Hal-hal yang sudah selaras dengan kompetensi mengajukan pertanyaan terbuka itu tadi ada banyak ya, tentu semuanya tadi pertanyaan-pertanyaan Ibu yang Ibu lontarkan itu sudah selaras dengan kompetensi mengajukan pertanyaan terbuka. Nah, contohnya tadi pertanyaannya penilaian yang sudah dilakukan itu bagaimana? Nah, itu kan pertanyaan terbuka yang merupakan kata kunci dari permasalahan Koci tadi. Lalu bagaimana cara menerapkan penilaian tersebut untuk raport? Nah, jadi menggiring Koci tersebut untuk menjelaskan dan menggali dirinya sendiri. Nah, sehingga ini hal yang melebihi kompetensi yang ingin dikembangkan itu tadi menurut saya itu sudah mengajukan pertanyaan terbuka yang berasal dari mendengarkan Koci ya. Nah, kemudian pertanyaan-pertanyaan tersebut juga bisa menuntun Koci untuk menggali potensinya sehingga merasa yakin dan percaya diri untuk berbuat sesuatu yang untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Sedangkan hal-hal apa saja sih tadi yang belum sesuai kompetensi, saya pikir tadi tidak ada ya. Semuanya yang sudah Ibu lakukan, pertanyaan-pertanyaannya sudah terbuka, sudah membuat potensi Koci tergali. Saja Bu, hebat. Terima kasih. Oke. Sudah nih. Nah, itu sesi 1.